Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab yang ke-14, studi kasus penerapan IT audit. Masuk ke bagian pertama, ada tata kelola teknologi informasi. Tata kelola IT adalah tata kelola sebagai tanggung jawab eksekutif dan dewan direksi sebagai bagian dari tata kelola bisnis, terdiri atas kepemimpinan, struktur, dan proses-proses organisasi yang akan memastikan bahwa organisasi tersebut bisa mendukung dan menyampaikan tujuan strategis organisasi. Pentingnya tata kelola teknologi yaitu yang pertama, adanya perubahan peran TI dari peran efisiensi ke peran strategi yang harus ditangani level korporat. Yang kedua, banyak proyek TI strategi yang penting namun gagal dalam pelaksanaannya karena hanya ditangani oleh teknisi TI. Yang ketiga, keputusan TI di dewan direksi sering bersifat ad hoc atau tidak terencana yang baik. Kemudian D, TI merupakan pendorong utama proses transformasi bisnis yang berimbas penting bagi organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategi. Kemudian yang kelima, kesuksesan pelaksanaan TI harus dapat terukur melalui metrik tata kelola TI. Lalu bagian kedua ada tata kelola teknologi informasi dan manajemen teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi dan manajemen. Tata kelola teknologi informasi memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai dengan mengevaluasi pemangku kepentingan, kebutuhan, kondisi, dan pilihan, menetapkan arah melalui prioritas dan pengambilan keputusan, memantau kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arah dan tujuan. Salah satu kunci fokus tata kelola teknologi informasi adalah untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis. Sebagai penjelasan, dapat dikatakan bahwa tata kelola teknologi informasi adalah perpaduan antara tata kelola perusahaan dengan manajemen teknologi informasi. Yang ketiga, COVID 5. COVID 5 atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan generasi terbaru dari paduan ISAKA, dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan COVID selama lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan penggunaan dari bidang bisnis, komunikasi, IT, risiko, asuransi, dan keamanan. COVID-5 mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejauh tata kelola dan manajemen proses. COVID-5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen aset informasi perusahaan dan teknologi atau IT. Secara sederhana, membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari IT dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat resiko dan penggunaan sumber daya. COVID-5 menggunakan praktik tata kelola dan manajemen untuk menjelaskan tindakan praktik yang baik untuk efektif tata kelola dan manajemen di perusahaan IT. COVID-5 tidak dimaksudkan untuk menggantikan salah satu kerangka kerja atau standar lainnya, tetapi untuk menekankan tata kelola dan manajemen serta mengintegrasikan praktis pengelolaan terbaik pada perusahaan. COVID-5 memiliki kriteria informasi asli yaitu efisiensi, efektivitas, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan kehandalan. Lalu bagian keempat ada prinsip dasar COVID-5. COVID
COVID 5 secara umum memiliki 5 prinsip dasar, yaitu meeting stakeholder needs. Terdapat usaha dari perusahaan yang menciptakan nilai bagi para stakeholder dengan menjaga keseimbangan antara realisasi manfaat, optimalisasi resiko, dan penggunaan sumber daya. B. Atau bagian kedua ada converting the enterprise end-to-end, bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola TI yang digunakan COVID-5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan lancar. Prinsip kedua ini dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan maupun informasi diproses, baik layanan TI internal maupun eksternal. Lalu C, bagian ketiga ada updating a single integrated framework. Terdapat banyak standar yang berkaitan dengan IT, masing-masing memberikan paduan pada subset dari kegiatan IT. COVID-5 sejalan dengan standar lain yang relevan dan kerangka pada tingkat tinggi. Dengan demikian, COVID-5 dapat menjadi kerangka menyeluruh untuk tata kelola dan manajemen perusahaan. Lalu D, enabling a holistic approach. Tata kelola dan manajemen perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang saling berintegrasi. Lalu E, separating governance from management. COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani untuk tujuan berbeda pula. Lalu bagian kelima ada domain COVID-5. COVID-5 framework dirancang dengan 5 domain yang masing-masing mencakup penjelasan rinci dan termasuk panduan secara luas dan bertujuan sebagai tata kelola dan manajemen TI perusahaan. 5 domain yang ada pada COVID-5 adalah MD, DM, APO, BAI, DSS, dan